Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di bab yang terakhir ya, untuk kelas 9 ini, di teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan atau yang sering disebut dengan sustainable technology ataupun green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Jadi harus memperhatikan dari kelestarian lingkungan itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan kemudahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, syarat disebut ramah lingkungan bila memperhatikan kelestarian lingkungan, menggunakan sumber daya alam yang bisa diperbaharui, dan juga tidak menghasilkan limbah yang berbahaya. Itu 3 syarat yang harus dipenuhi untuk disebut dengan teknologi ramah lingkungan. Perilaku hemat energi itu meliputi apa aja, ada bidang energi, ada bidang transportasi, bidang industri, maupun bidang lingkungan. Untuk bidang energi, kita memiliki biofuel, biogas, sel surya, tenaga hidrogen, tenaga air, geotermal, tenaga angin, dan tenaga pasang surut air laut. Yang pertama kita bahas adalah biofuel. Biofuel merupakan jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik dan dia itu bisa diperbaharui. Contohnya saja apa? Contohnya etanol atau dengan rumus molekul C2H5OH. Alkohol ini dibuat dengan cara fermentasi karbohidrat ataupun reaksi kimia gas alam. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae yang kemudian akan dimurnikan dengan penyulingan atau sering disebut dengan destilasi, yaitu pemisahan dengan menggunakan titik didih. Yang kedua adalah biodiesel atau biosolar yang terbuat dari minyak kelapa sawit maupun minyak jarak pagar. Jadi ini keduanya bisa ditanamkan maupun bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi dia itu baik etanol maupun biodiesel, dia termasuk ramah lingkungan karena bisa diperbaharui. Selanjutnya adalah biogas. Biogas itu diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Jadi harus tertutup rapat saat proses pembuatan biogas. Hasilnya berupa metana atau dengan rumus molekul CH4. Ini adalah bentuk molekul dari metana. Ada 1 atom karbon yang diikat oleh 4 atom hidrogen. Nah, bahan baku dari biogas itu sendiri merupakan limbah dari peternakan, misalnya kotoran dan urin hewan ternak, maupun limbah dari pabrik pengolahan makanan, misalnya pabrik tahu. Itu limbahnya bisa diolah untuk dibuat menjadi biogas, tentunya dengan bantuan bakteri anaerob. Selanjutnya adalah sel surya. Menggunakan energi cahaya matahari yang mampu mengubahnya menjadi energi listrik dengan menggunakan bantuan fotovoltaik atau PV cell atau sering kita sebut dengan solar cell maupun sel surya. Biasanya ada di atas atap rumah, itu ada sel surya maupun di kendaraan-kendaraan. Nah, ini cahaya matahari, prosesnya cahaya matahari mengenai panel surya ini. Kemudian panel surya ini akan menghasilkan emisi elektron, dan elektron ini akan dihubungkan dengan baterai sehingga bisa disimpan menjadi energi listrik dan kita bisa gunakan. Terus selanjutnya ada hidropower. Hidropower itu menggunakan energi gerak atau energi kinetik dari aliran air. Airnya bergerak, ini menghasilkan energi kinetik yang akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Banyak sekali keunggulannya, misalnya saja energinya besar karena kita tahu aliran air itu juga cukup deras sehingga bisa menghasilkan energi listrik yang besar. Biayanya cukup terjangkau karena dia hanya menggunakan air dan emisi CO2-nya pun juga kecil. Jadi hidropower ini
sangat bagus untuk dikembangkan dimanapun dari segi energi maupun biaya dan lingkungannya. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak. Ini masih relatif baru ya. Ini adalah gambar turbin pembangkit listrik tenaga ombak atau yang sering disebut dengan ocean power. Nah, ini hanya bisa dipakai untuk di beberapa pantai yang memiliki ombak atau ketinggian air yang ketinggian air naik turun. Jadi maksudnya ombaknya itu di atas atau kira-kira 6 meter. Jadi kalau dia ombaknya nggak cukup tinggi, nggak bisa dipasangin ocean power ini. Dan ini baru dikembangkan di Prancis. Apa kendalanya? Kendalanya itu biayanya besar karena dia harus dipasang di dasar laut. Habis itu mudah rusak karena dia itu terkorosi oleh air laut. Jadi dia mudah berkarat. Belum lagi kalau nanti terjadi badai, dia juga bisa rusak. Jadi ini sedikit susah untuk dikembangkan, meskipun potensinya cukup besar karena kan ombak itu energinya juga besar. Nah, di sini ada pembangkit listrik tenaga angin atau wind power. Angin sendiri itu terjadi karena perbedaan derajat dari sinar matahari dan adanya rotasi bumi, mengakibatkan adanya aliran udara. Nah, aliran udara ini yang disebut dengan angin. Jadi rotasi sinar matahari itu mempengaruhi aliran udara yang akan menghasilkan angin. Angin tersebut dapat ditangkap oleh turbin, jadi ini turbinnya, dan dapat diubah menjadi energi listrik. Ini nanti kalau ada angin otomatis turbinnya akan berputar dan diubah menjadi energi listrik. Pemasangan turbin ini sendiri bisa di daratan dengan syarat apa? Harus jauh dari pemukiman karena selain dia begitu besar, dia juga cukup bising. Jadi harus jauh dari pemukiman penduduk. Yang kedua bisa dipasang di lautan. Kendalanya kalau di lautan itu biayanya besar meskipun potensi menghasilkan energi listriknya akan lebih besar daripada di daratan. Nah, di Indonesia sendiri sudah mulai dikembangkan untuk PLTB atau sering disebut dengan ini pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu kan angin, jadi sudah pernah dikembangkan di daerah di sekitar pulau kecil, daerah sekitar Bali, dan ini gambar yang di Nusa Tenggara Timur. Kalau untuk geotermal ini adalah gambar dari miniatur geotermal pemanas dan geotermal pendingin. Energi geotermal merupakan panas yang tersimpan dari dalam tanah. Jadi ini dari dalam tanah, lapisan dasar bumi dan cairan yang berada di kerak bumi. Cara untuk mengambil energi geotermal ini dengan menggunakan sistem pompa geotermal atau geothermal heat pump. Jadi ini ada pompanya. Saat dia itu musim dingin, panas dari dasar bumi akan dimasukkan ke dalam rumah sehingga rumahnya akan tetap hangat. Nah, saat dia musim panas dari dalam rumah akan diturunkan ke permukaan bumi sehingga rumahnya akan tetap sejuk. Nah, ini banyak digunakan untuk rumah-rumah di daerah subtropis yang memiliki 4 musim. Jadi masih jarang ya, atau mungkin belum di Indonesia karena kita itu cukup nggak terlalu ekstrim antara dingin dengan panasnya. Kalau di daerah subtropis kan dingin bisa sampai minus begitu, jadi dia harus butuh penghangat. Selanjutnya adalah fuel cell dan hidrogen power. Ini yang lagi in, tenaga hidrogen. Fuel cell menggabungkan gas hidrogen dengan gas oksigen. Reaksi antara gas H2 atau hidrogen dengan oksigen menghasilkan energi panas yang tinggi. Ini dengan reaksi fusi ya, seperti reaksi yang ada di matahari. Sehingga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Ini reaksinya, ada molekul hidrogen direaksikan dengan molekul oksigen menjadi molekul H2O dan energi. Energi ini yang disebut dengan energi listrik. Kendalanya apa? Kendalanya untuk menciptakan reaksi ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi, dan untuk memurnikan hidrogen sendiri juga cukup susah karena di alam pun juga enggak terus hidrogen itu berdiri sendiri, enggak. Nah, selanjutnya adalah untuk bidang transportasi. Bidang transportasi yang ramah lingkungan adalah mobil listrik, menggunakan listrik di dalam baterai. Ini masih kurang berkembang meskipun sudah banyak yang digunakan. Banyak
masyarakat yang khawatir nanti tiba-tiba baterainya habis, mobilnya jadi mogok begitu. Jadi terus harganya juga tidak seekonomis kalau mobil menggunakan bahan bakar minyak. Selanjutnya ada bus surya. Bus surya ini menggunakan energi cahaya dari matahari sehingga mampu menghasilkan energi listrik. Jadi dia mempunyai panel surya yang mampu menangkap sinar matahari, mengubahnya menjadi energi listrik. Ini sudah dikembangkan di Australia. Yang ketiga ada kendaraan hidrogen. Ini yang lagi in tadi, yaitu mengubah energi kimia dari reaksi hidrogen dengan oksigen menjadi energi mekanik atau energi gerak. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah di bidang lingkungan. Ada biopori. Biopori itu membuat wilayah resapan air atau sering disebut dengan sumur resapan. Jadi buat lubang di dalam tanah, habis itu dikasih deh sampah-sampah organik, jadi daun-daun, terus nanti paling dasar otomatis dia akan menjadi kompos. Kompos bisa dipakai untuk memupuk tanaman dan air akan lebih cepat terserap ke dalam tanah. Itu proses untuk biopori. Yang kedua ada bioremediasi atau penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan atau bahkan menghancurkan bahan pencemar baik itu senyawa organik maupun anorganik. Salah satu tumbuhan atau organisme yang bisa digunakan untuk bioremediasi adalah ini bunga matahari ataupun eceng gondok untuk memurnikan air yang tercemar. Yang ketiga adalah composting toilet. Jadi toilet kering yang menggunakan proses aerob. Ini aerob berarti memerlukan oksigen untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia. Ini diklaim lebih efektif daripada dimasukkan ke dalam septic tank yang basah. Selanjutnya ada pemurnian air. Pemurnian air yaitu menghilangkan zat kimia, kontaminan biologis, partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau yang terkotori oleh polutan. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan air yang layak untuk digunakan. Nah, ini misalnya saja pada PDAM. PDAM airnya, air bakunya dari sungai akan diproses demikian rupa, dimurnikan sehingga layak untuk digunakan dan didistribusikan ke masyarakat. Di bidang industri ada biopulping. Biopulping sendiri adalah proses pengolahan limbah industri kertas dengan menggunakan mikroorganisme yang mampu menguraikan lignin secara alami yang banyak ditemui secara bebas di alam. Jadi, biopulping atau industri kertas ini dia kan menggunakan bahan baku otomatis dari kayu karena kertas itu berasal dari kayu. Nah, kayu ini ternyata menghasilkan limbah yang mengandung lignin atau memiliki dinding sel sehingga dia itu susah untuk didegradasi. Nah, dia bisa lebih cepat didegradasi dengan bantuan mikroorganisme dari jenis jamur atau kapang, Plebia subserialis dan Seriporiopsis subvermispora. Ini perilaku menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya nanti kalau punya rumah, atapnya dari bahan aluminium foil sehingga dapat memantulkan panas yang masuk ke dalam rumah. Kalau panasnya mantul, rumahnya jadi nggak kepanasan sehingga kita akan meminimalkan menggunakan kipas maupun AC. Menggunakan kamar mandi yang hemat air ataupun mengatasi kebocoran air sehingga tidak terbuang percuma. Jadi energi tidak melulu listrik ya, air pun juga perlu dihemat. Mematikan pemanas air jika tidak digunakan. Untuk dapur kita bisa menggunakan alat listrik daripada bahan bakar minyak bumi karena kalau minyak bumi otomatis kan menghasilkan emisi CO2 yang bisa meningkatkan terjadinya efek rumah kaca sehingga terjadi global warming, perubahan iklim dan bahaya. Menggunakan lemari pendingin yang ramah lingkungan dan hemat energi. Di sini maksudnya ramah lingkungan itu banyak diklaim lemari es non CFC. Kita tahu bahwa CFC klorofluorofenol ini mempercepat proses atau membuat lapisan ozon yang ada di atmosfer kita itu menjadi berlubang. Sementara ozon sendiri itu berfungsi untuk memfilter dari sinar UV matahari. Kalau filternya nggak ada, sinar UV-nya langsung masuk, itu meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit. Terus
Cara lain yang bisa kita lakukan adalah menanam pohon di halaman rumah agar udara tetap segar dan bersih. Kita tahu pohon hijau dia bisa fotosintesis sehingga dia bisa menghasilkan oksigen. Kalau dia bisa menghasilkan oksigen berarti udaranya akan tetap bersih dan segar. Ruangan lain, gunakan lampu LED atau lampu neon daripada lampu pijar. Kita tahu bahwa lampu LED ini dengan daya yang sama dengan lampu pijar, dia menyala lebih terang, jadi dia akan lebih hemat energi. Mematikan lampu, televisi, komputer, dan alat elektronik lain jika tidak digunakan. Jadi digunakan seperlunya ya, jangan terus menyala seharian. Buka jendela agar udara bersih dapat masuk ke dalam rumah atau gunakan kipas angin daripada menggunakan AC. Kita tahu bahwa AC memiliki daya yang lebih besar. Kalau dayanya besar, energi listriknya juga akan lebih besar. Jadi lebih baik menggunakan jendela yang besar maupun kipas. Nah, di sini selanjutnya kita bahas adalah teknologi yang tidak ramah lingkungan. Contohnya adalah teknologi pengolahan minyak bumi. Jadi minyak bumi itu akan dibor kan, minyak bumi dibor, dibakar. Terus setelah itu pada titik-titik tertentu dia akan menetes tertentu. Misalnya pada 20 derajat yang menetes itu adalah LPG. Makanya LPG itu berupa gas karena kan kondisi suhu ruang kita kan 20-30 derajat. Ternyata dia di 20 derajat itu sudah menguap, makanya dia itu berupa gas. Sistem ini dinamakan dengan sistem destilasi atau penyulingan berdasarkan titik didih. Kalau 120 ya yang keluar bensin, 170 yang keluar aftur untuk bahan bakar pesawat, 200 derajat minyak tanah, solar 270 derajat, ada nafla. Terus ada pelumas sampai 500 derajat itu baru keluar, dan yang terakhir adalah aspal di 600 derajat. Kalau pelumas kan memang untuk mencegah gesekan pada mesin. Mesin itu bergesekan menghasilkan kalori yang besar sehingga pelumasnya juga harus memerlukan titik didih yang tinggi. Jeleknya ini eksploitasi minyak bumi mengakibatkan dampak negatif di tanah, misalnya untuk membuka lahan minyak bumi itu ada di hutan, otomatis hutannya harus dibabat habis, dibor lagi, itu akan merusak ekosistem tanah. Udara kita tahu bahwa semua hasil dari minyak bumi ini jika dibakar dia akan menghasilkan CO2. CO2 ini otomatis akan menjadi polusi. Air, dia misalnya pengeboran di pantai sampai tumpah, dia otomatis mencemari air dan mengganggu ekosistem air. Untuk makhluk hidup, CO2, selain CO2, pembakaran juga menghasilkan karbon monoksida atau CO. Nah, CO ini bila kita hirup, dia itu akan menghambat proses pengikatan oksigen oleh hemoglobin sehingga tubuh kita menjadi kekurangan oksigen dan kita akan menjadi pusing. Kalau iklim ini tadi hubungannya dengan udara, jadi saat udaranya tercemar CO2 yang banyak, CO2 akan mengumpul di atmosfer, terbentuk rumah kaca, terjadilah global warming terjadi, otomatis iklim pun akan berpengaruh. Selain minyak bumi, ternyata ada batu bara yang juga tidak ramah terhadap lingkungan. Ini adalah gambar pengolahan dari batu bara. Jadi batu bara itu setelah dibakar akan menghasilkan karbon dioksida dan juga sulfur. Sulfur ini dia bisa menyebabkan hujan asam. Sulfit ya ini ya, bisa menghasilkan hujan asam dan menyebabkan penyakit pernafasan pada manusia. Hujan asam ini juga bisa menyebabkan tanaman menjadi tidak subur. Selain itu juga dia lebih korosif terhadap logam. Jadi akan lebih cepat berkarat. Oke, demikian sedikit penjabaran untuk teknologi ramah lingkungan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.